Jadi tertembak jenderalnya Belanda di bawah pohon itu, namanya Kohler. Pada hari yang sama dua ditembak, Van de Kolk di Darussalam, pemukiman SIM, Kohler di sini. Dan dibakarlah 25 masjid karena 25 pusat kota di Banda Aceh Raya ini. Kalau di Arab kan orang rame-rame ke Masjidil Haram, rame-rame ke Nabawi. Di Aceh rame-rame ke Baitur Rahman. Nah, jadi pusat merasa ada kebanggaan, sempatlah salat satu hari sekali di sini gitu. Antusias, karena apa? Karena hampir berbuka puasa kan, kita ngantarnya jam 4. Sedangkan itu kan hampir mendekati untuk berbuka. Berarti ngabuburit gitu ya? Ngabuburit. Ngabuburit di sekolah ngambil MBG. Ya. Oke. Allahumma lakasutu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Assalamualaikum kawan Gizi, saat ini saya berada di jantung spiritualitas masyarakat Aceh, Masjid Raya Baitur Rahman. Ramadan tahun ini hadir dengan makna yang sangat mendalam bagi saudara-saudara kita di Serambi Mekah. Belum lama ini, ujian banjir bandang melanda. Namun, di titik ini kita bisa melihat bahwa cahaya Ramadan justru semakin benderang lewat doa dan kebangkitan masyarakatnya. Di tengah masa pemulihan ini, negara hadir memberikan energi agar setiap anak di Aceh bisa meraih berkah di bulan suci. Bersama saya, Salsabila Al-Katiri, inilah Jelajah Inspirasi. Aceh dan Ramadan adalah dua hal yang tak terpisahkan oleh waktu. Di Serambi Mekah, kedatangan bulan suci selalu disambut dengan sukacita yang mendalam. Sebuah tradisi yang telah mengakar kuat dalam setiap sendi kehidupan masyarakatnya. Jika kita berbicara tentang Ramadan di Aceh, maka seluruh pandangan akan tertuju pada satu titik megah ini, Masjid Raya Baitur Rahman. Berdiri dengan kubah-kubah hitam yang ikonik, masjid ini bukan sekedar bangunan bersejarah, melainkan jantung spiritual yang memompa semangat ibadah ke seluruh penjuru Serambi Mekah. Setiap harinya, Masjid Raya Baitur Rahman melayani ribuan jemaah yang menjalankan ibadah sholat 5 waktu dan sholat tarawih, terutama di tengah kehusyuan bulan suci Ramadan. Berdiri tegak di jantung kota Banda Aceh, Masjid Raya Baitur Rahman adalah monumen waktu yang telah melintasi berbagai zaman. Dibangun pertama kali pada tahun 1600 oleh Sultan Iskandar Muda, masjid ini bukan sekedar tempat untuk bersujud, melainkan menjadi simbol kedaulatan dan identitas masyarakat Aceh yang tidak tergoyahkan. Sejarah mencatat, bangunan aslinya sempat luluh-lantah terbakar saat agresi militer Belanda tahun 1873. Namun, semangat rakyat Aceh tak ikut padam. Masjid ini dibangun kembali pada tahun 1879, memadukan kemegahan gaya arsitektur Mughal, Moorish, hingga kolonial yang melahirkan kubah-kubah hitam ikonik yang kita lihat hari ini. Untuk memahami lebih dalam tentang denyut nadi spiritualitas di tempat bersejarah ini, saya berkesempatan untuk berbincang langsung dengan sosok yang menjadi saksi perjalanan Masjid Raya Baitur Rahman hingga kini.
Assalamualaikum Pak Umar. Waalaikumsalam Sehat warahmatullahi ya Pak? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Pak, selamat puasa nih Pak di Yuk. Masjid Raya Baitur Rahman. Nah, Sama-sama. kita Pak kalau ngomongin Masjid Raya Baitur Rahman, ini kalau sejarahnya boleh diceritain dong Pak sekilas dan perannya pada saat Ramadan nih Pak. Alhamdulillah Masjid Raya Baitur Rahman ini masjid yang memang sudah induknya masjid dari masa Islam purba, abad 1 masuk Islam ke Lamuri, abad 2 masuk ke Pasir, maka terbentuklah dasar masjid bagi para raja di masjid ini. Kemudian yang jadi terkenalnya yaitu masa penjajahan karena masjid ini dibakar, terjadi pembangunan renovasi ulang, maka itu yang disejarahi. Jadi tertembak jenderalnya Belanda di bawah pohon itu, namanya Kohler. Pada hari yang sama dua ditembak, Van de Kolk di Darussalam, pemukiman SIM, Kohler di sini, dan dibakarlah 25 masjid karena 25 pusat kota di Banda Aceh Raya ini. Pertanggungjawaban Belanda 6 tahun selang dari 1873 dibakar, 1879 dibangun kembali dengan arsitektur dari mereka, dikawinkan arsitektur India sama Arabik. Oke. Dan jadi role model bagi semua masjid di Aceh. Oke, Pak tadi kita udah ngomongin sejarah, terus juga desain dan arsitektur. Sekarang kita kembali ke Ramadan. Nah di Ramadan ini biasanya agenda penting di Masjid Raya Baitur Rahman tuh apa aja sih Pak? Yang biasa masyarakat mengejar sempat sholat jamaah di Masjid Raya Baitur Rahman. Karena kalau di Arab kan orang rame-rame ke Masjidil Haram, rame-rame ke Nabawi. Di Aceh rame-rame ke Baitur Rahman. Nah, jadi pusat, merasa ada kebanggaan, sempatlah sholat satu hari sekali di sini gitu. Oke, berarti memang rutin ya Pak ya pada Rutin, saat Ramadan. rutin. Ada kajiannya juga berarti ya? Kajiannya setiap setelah sholat. Kalau taraweh sebelum taraweh. Nah, Pak, ini kan kalau Ramadan pastinya ramai banget ya yang datang ke masjid. Nah, kira-kira berapa tuh Pak jamaah yang memadati Masjid Raya Baitur Rahman ini? Fluktuasi angkanya, bisa 2.000-an sampai 5.000-an. Baik yang untuk ibadah atau yang wisata, baik dalam negeri atau luar. Berarti ini terjadi peningkatan gitu Pak kalau Ramadan? Kalau atau... Ramadan mungkin peningkatannya sangat ya? Sangat 10 kali lipat lah bisa kita katakan. Banyak ya Pak? Nah, Oke. dan juga ada warga kota dari lain, mereka datang ke Banda Aceh khusus untuk nikmati Ramadan sebulan. Misalnya dari Pulau Jawa dan pulau-pulau lain begitu. Jadi kayak itikaf di sini Pak berarti Itikaf dan merasa Ramadan banget gitu karena nggak buka kedai kalau siang. Pak, kalau tadi kan masyarakat nggak cuma dari wilayah Aceh, tapi juga ada mancanegara dan juga dari luar Pulau Aceh nih Pak. Berkaitan dengan melihat Masjid Raya Baitur Rahman ini nih Pak. Kenapa sih menjadi titik kumpul bagi masyarakat Aceh? Mau itu ada acara suka ataupun pada saat peristiwa duka nih Pak. Sama kayak kita sakit. Kalau sakit ya manggil-manggil Allah. Dan masyarakat merasa bahwa masjid itu di dalam Islam adalah tempat yang dimuliakan Allah. Kita ke situ ya dimuliakan Allah, tercegah dari bala, terkabul doa. Jadi karena ada rasa itulah pengayom jiwa, maka baik duka suka ya ke sini aja supaya jiwanya terayomi. Kalau yang tumbuhan kurma itu hadiah Arab Saudi pasca tsunami. Sekeliling ini semua kurma besar langsung dibawa dari Arab Saudi, dikargokan, langsung ditanami sudah besar. Nah, kalau mau lihat bisa lihat langsung. Oke, nanti kita lihat ya Pak. Ya. Sekalian mau dipetik. Boleh insya Allah. Ini kurma muda dan ada yang udah masak. Ini adalah kurma dari pohon kurma kerajaan Arab Saudi yang udah ditanam puluhan tahun dan tumbuh subur nih di bumi Serambi Mekah. Pak, ini pohon kurmanya menarik sih Pak, karena meskipun beda ya suhu di Indonesia sama di Arab. Aceh, tapi di sini bisa terus tetap tumbuh nih Pak. Kan biasanya susah tuh Pak. Kalau saya pikir karena barokah aja. Oh, karena barokah. Karena ya. barokah, alhamdulillah. Oke, Pak Umar, terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir, satu lagi harapannya nih Pak, untuk masyarakat muda, terutama generasi muda, apa nantinya jika bisa mengurus atau mengelola masjid ini Pak? Ya, kalau saya ikhlas saja karena Allah, karena orang yang bekerja pada Rasulullah ya digaji Allah, dikasih hidayah, insya Allah kemakmuran dunia akhirat mereka dapati, masjidnya juga makmur insya Allah. Oke, insya Allah nanti yang ngelola ini yang punya niat ikhlas ya Pak? Insya Allah, amin.
Di balik kehusyuan doa yang melangit dari kubah Masjid Raya Baitur Rahman, ada sebuah realitas yang tak bisa kita picingkan mata. Ramadan tahun ini hadir saat luka akibat bencana banjir di Sumatera dan sebagian Aceh belum sepenuhnya mengering. Pada akhir November 2025, badai siklon tropis memicu bencana hidrometeorologi dahsyat yang melumpuhkan sebagian besar wilayah Sumatera dan sebagian Aceh. Menurut laporan Badan Penanggulangan Bencana Aceh atau BPBA dan data media nasional, 16 kabupaten atau kota di Aceh mengalami dampak banjir dan tanah longsor. Ribuan warga harus berhadapan dengan genangan yang tidak hanya membawa lumpur ke dalam rumah, tetapi juga membawa tantangan berat bagi ketahanan fisik dan ekonomi mereka. Di tengah upaya masyarakat Aceh terdampak bencana untuk bangkit, negara hadir melalui program Makan Bergizi Gratis sebagai penyangga kekuatan bagi generasi muda. Program ini memastikan bahwa tantangan ekonomi tidak menghalangi pemenuhan nutrisi anak-anak, terutama saat mereka menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Nah, kawan gizi, untuk mengetahui seperti apa operasional SPPG selama bulan Ramadan, saya akan berkunjung ke SPPG PD Mutiara Relui. Nantinya di sana kita akan melihat bagaimana tim mengubah operasional mereka pada saat bulan Ramadan agar memastikan makanan yang akan diedarkan ke para siswa tetap dalam kondisi yang segar untuk berbuka puasa nanti. Ada yang berbeda dalam distribusi makan bergizi gratis selama bulan suci Ramadan. Jika biasanya para siswa menikmati makan siang bersama di sekolah, kini pola distribusi menyesuaikan dengan kehusyuan ibadah puasa. Setiap paket nutrisi dibagikan menjelang jam pulang sekolah untuk dibawa pulang ke rumah masing-masing. Langkah ini diambil agar setiap porsi makanan tetap terjaga kualitas dan kesegarannya hingga saat azan maghrib berkumandang. Oke, Pak Saiful, ini terkait dengan SPPG selama operasional Ramadan. Ini seperti apa sih Pak implementasinya? Ya kok perbedaannya kan dari sisi operasional dapur ya. Operasional dapur kita bilang kok hari biasanya persiapan kan masuknya siang jam 2. Kalau di bulan puasa ini harus kita masukkan pagi untuk menyiapkan, kemudian diproduksi di jam 12, kemudian di packing pemorsiannya jam 3, jam 4 bisa kita salurkan. Oke, dalam satu hari. Dari pagi sampai sore ada pengantaran kita. Oke, jadi lebih cepat ya Pak berarti ya? Lebih cepat. Oke, berarti kan ada penyesuaian waktu. Ada juga nggak sih Pak penyesuaian menu pada saat bulan Ramadan ini? Oh itu pasti, karena yang biasanya kita produksi, contoh misalnya kayak nasi, kayak menu basah lah. Kok di bulan puasa ini kita prioritaskan ya menu kering ya, contoh kurma segala macam, basah-basah gitu seperti bubur segala macam. Apalagi ini di Aceh kan, ada kanji Aceh kan namanya. Nah, itu untuk kita ini kan makanan khas lokal Aceh. Oke, Pak Saiful, ini tentang respon anak-anak. Gimana sih Pak, Bapak mendengar tanggapan dari anak-anak pada saat menerima MBG di bulan Ramadan? Kalau tanggapannya ya sih antusias. Karena apa? Karena hampir berbuka puasa kan, kita ngantarnya jam 4. Sedangkan itu kan hampir mendekati untuk berbuka. Berarti ngabuburit gitu ya? Ngabuburit. Ngabuburit di sekolah ngambil MBG. Ya. Oke, baik Bapak, makasih. Sama-sama. Untuk mengetahui seperti apa paket makanan ini dinikmati saat waktu berbuka tiba, saya mengikuti salah satu penerima manfaat kembali ke rumahnya. Di sini, momen menantikan azan maghrib terasa lebih istimewa dengan hadirnya menu bergizi yang telah disiapkan khusus oleh tim SPPG. Sekarang kita mau buka puasa, ini menunya spesial ya Bu, ada dari MBG ya? Ya. Kamu Alfarizi paling suka apa nih? Puding.
puding. Biasanya sukanya rasa apa? Rasa anggur. Rasa anggur. Kenapa suka rasa anggur? Karena manis. Oh, manis ya. Ibu biasanya Alfarizi cerita nih kalau misalnya habis nerima MBG tuh perasaannya seperti apa sih, Bu? Senang. Senang. Ya. Oke. Terus kalau bulan puasa gini, Bu, bawa pulang MBG tuh menurut Ibu menghemat nggak sih, Bu? Karena insya Allah. Menghemat ya. Ibu berarti anaknya yang dapat MBG ada berapa orang? 3. Ada 3. Ada 3. Alfarizi, adiknya, Afif lagi Farid. semuanya dapat. Ya. Nah, alhamdulillah udah masuk buka puasa. Ibu, sebelum kita mulai buka puasa, kita baca doa dulu ya. Bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sekarang kita buka puasa. Kamu pilih dulu mau makan yang mana dulu? Kehadiran program Makan Bergizi Gratis ini memberikan ketenangan bagi para orang tua karena kebutuhan nutrisi harian anak-anak mereka tetap terjamin selama menjalankan ibadah puasa. Inilah potret nyata bagaimana keberkahan Ramadan dan perhatian negara menyatu di meja makan, memastikan setiap anak di Serambi Mekah tumbuh kuat dan penuh semangat dalam merayakan bulan suci. Kawan Gizi, perjalanan kita dari bumi Serambi Mekah memberikan satu pengalaman berharga, bahwa ketangguhan sebuah negara dapat dimulai dari bagaimana kita menjaga generasi penerusnya. Melalui program Makan Bergizi Gratis, kita bisa melihat bahwa negara tidak hanya hadir memberikan bantuan, tetapi hadir memberikan kepastian nutrisi agar anak-anak kita di Aceh bisa terus tetap tumbuh kuat dengan nutrisi yang terjaga. Saya, Salsabil Al-Katiri, mengucapkan terima kasih telah menyaksikan Jelajah Inspirasi episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.